menahan diri dari nafsu angkara karena berkenan mendidik putra-putri kami. Disinilah kami tempat mengabdi di sebuah sekolah terpencil di daerah istimewa Yogyakarta yang menyimpan keindahan alam dan budaya. Pembelajaran fisika yang selama ini terkesan teoritis dan kurang menarik akan kami coba untuk lebih interaktif dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIPEK berintegrasi pendidikan budaya. Saya, Maria Wulansari, guru fisika SMA Negeri 1 Ngelingo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, menyajikan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 10 3 SMA Negeri 1 Ngelingo siap mendukung Bu Maria Wulansari melaksanakan uji kinerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, senang sekali dapat bertemu dengan Ibu kembali dalam pembelajaran apa? Fisika. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Bahagia selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Syukur. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan anak-anak mengecek kerapian supaya terlihat cantik. Ayo kita dicek kerapiannya yuk. Sudah rapi semua ya? Sudah. Oke, setelah mengecek kerapian, kemudian kita berdoa ya. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas Mbak Winda dan pimpin untuk berdoa. Mbak Winda ya. Sikap sempurna berdoa mulai. Cukup. Selanjutnya, mari kita presensi dengan mengeklik atau nge-scan QR yang Ibu bagikan di GC. Silahkan anak-anak presensi dengan menggunakan Mentimeter. Bisa dimulai. Pertama, menuliskan hasil pengolahan data dengan aturan angka penting. Kedua, melakukan Percobaan massa jenis benda. Yang ketiga, Mengumpulkan data percobaan massa jenis benda. yang keempat, Mengolah data hasil percobaan massa jenis benda. iya. Jadi hari ini kita akan mempelajari intinya tentang massa jenis. Oke. Dan Bu Mary hari ini membawa apa ini? Payung. Cendol mentul. Iya. Apa ini ya? Oke, Bu Mary hari ini membawa cunduk mentul. Nah, cunduk mentul kalian lihat anak-anak di layar.
Adakah kemarin yang menonton televisi tentang apa? Oh, TV-nya mati. Iya. Kita amati gambarnya anak ya. Ada yang besok pengen nikah? Saya Bu. Enggak ada yang mau nikah? Saya Bu. Pengen nikah ya. Kalau yang bagian selatan itu kalian amati itu gerak mana anak? Solo tuh. Itu sama-sama Jawa, tapi ada bedanya. Kalau yang selatan itu Jogja, kayak Jakarta ya, di Jakarta. Kalau yang utara Solo. Nah, kemudian kita amati dari jumlah cunduk mentulnya. Adik kita amati jumlah cunduk mentulnya ya. Kita lihat anak-anak. Kalau yang bagian selatan Jogja cunduk mentulnya ada berapa? 5. Ada 5. Kalau Solo 9. Benar. Jadi besok kalau kalian menikah kira-kira ingin yang seperti Solo atau yang seperti Jogja? Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Cunduk mentulnya itu emas atau bukan ya? Bukan. Beneran? Benar. Emas atau bukan? Mas. Ada yang bilang bukan, sekarang ada yang bilang emas. Jadi yang benar, kalau yang dipakai artis-artis seperti itu emas atau bukan ya? Nah, makanya hari ini kita akan mempelajari mengenai masa jenis. Nah, hari ini apa yang akan kita lakukan? Ada identifikasi masalah, kemudian ada kemudian Presentasi dan evaluasi. Oke, hari ini kita akan mempelajari identifikasi masalah, eksperimen. Kalian senang anak-anak? Senang. Nah, sekarang itu mulai berkembang investasi emas, ya. Jadi kalian harus smart untuk bisa membedakan ini emas palsu atau ini emas asli. Pentingnya mempelajari fisika adalah seperti itu. Oke. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Pengukuran. Nah, kita sudah belajar materi pengukuran sehingga hari ini kita lanjutkan untuk materi praktikumnya. Nah, kemarin sudah belajar angka penting belum? Sudah. Oke. Nanti kita ulangi lagi ya. Nah, karena kalian sudah mempelajari angka penting, silahkan untuk mengerjakan pretest dengan mengeklik link atau men-scan QR yang ada di GC pretestnya. Yuk, silahkan dicoba. Bukan, yang pretest. Udah gitu aja yuk. Selesai. Nah, ya mas, udah gitu. Pertanyaan dari pembelajaran kita adalah bagaimana cara mengukur kemurnian emas menggunakan prinsip fisika. Itu di berita apa Nana? Nah, jadi kita pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur kemurnian emas ya. Dengan bagaimana Nana? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Nah, nanti kita bahas ya. Caranya bagi Ibu tadi membuat pretest dan kalian sudah mengerjakan tes diagnostik pada pertemuan sebelumnya, maka Ibu akan membuat kelompok ya, kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, sekarang silahkan kalian berkumpul sesuai kelompoknya ya. Kelompok pertama ada Mbak Winda, ada Mbak anak-anak, Ibu akan membahas angka penting sebelum kalian praktikum.
adalah angka penting. Oke. Kalau angka 0 di kiri angka penting dianggapnya tidak penting ya. Nah, kalau angka 0 di kanan angka bukan 0 dianggapnya penting tidak? Penting ya. Seperti itu. Kemudian angka 0 yang diapit angka bukan 0 angka penting. Nah, jika ada perkalian, ada 2 angka penting dan 3 angka penting, maka kita gunakan hasil akhirnya menggunakan angka penting paling sedikit. Jadi contohnya kalau 2,00 berarti berapa angka penting? 2, Ibu kasih contoh ya. Kalau 2,0 berarti berapa angka penting? 2 dikali 0,01. 0,01 berapa angka penting? 1. Nah, kalau 2,0 kali 0,01 berarti 2 kali 1 berapa nak? 2. Nah, jadi penulisannya 2,0 atau 2 akhirnya? 2 saja, karena kita menggunakan angka penting paling sedikit. Ya. Kemudian, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara kalian praktikum hari ini. Nah, itu ada neraca, kemudian ada cendok mentul yang nanti bisa dilepas. Nah, cara mengukur masanya, kalian ukur masanya terlebih dahulu ya. Setelah diukur masanya, kalian menggunakan ini untuk mengukur masanya. Nah, kemudian kalian ukur volumenya menggunakan gelas ukur. Pertambahan volumenya, jadi kalau awalnya 100 berubah menjadi 120. Nah, pertambahan volume itu adalah menjadi volume cunduk mentul. Oke. Kemudian diukur massa jenisnya, dihitung massa jenisnya. Caranya dengan membandingkan massa dengan volume. Sudah jelas ya? Kalau sudah, silakan praktikum, waktunya 30 menit. Oke. Jadi tadi udah jelas ya caranya mengukur massa itu pakai neraca ini. Nah, neraca digital, kemudian volumenya ini kalian ini volume awalnya berapa? Kalau volume awalnya nanti kalian kurangi yaitu airnya ya sampai 100 ml. Nanti kalian masukkan ininya, cunduk mentulnya. Nah, nanti bertambah berapa? Nah, pertambahan itu adalah volume dari cunduk mentulnya. Jelas ya? Sekarang diisi hipotesisnya, namanya, dan juga ininya percobaannya. Jadi percobaannya ada 5 kali ya. Nah, sekarang dihitung 5 kali ya. Diukur 5 kali. Oke. Dihitung. Yuk, diukur. Masanya berapa ini? Ukur pertama. Iya, 102 ya tadi ya? Ya, 2. Oke. Kalau mau ukur, harus sama matanya ya? Maksudnya di diangkat nak, ukur. Apanya? Itu ya, apa? Gelasnya diangkat. Nah, dilurusin dengan matanya. Ya, sudah ya? Oke. Berapa? 100. Oh ya. Di sini? Ya. Sudah? Kalau sudah, ini berapa lima? Ya. Kalau sudah, Mbak Rizka duduk aja. Nah, cara mengukur massa jenisnya tinggal ikut saja seperti ini. Jadi, massa dibagi volumenya. Kalian bisa menggunakan HP. Ya, menggunakan kalkulator. 0,26. Terus yang ini nomor 2?
26,1 dibagi 102. ya, dihitung. 255. Ya, hitung sampai 5 kali itu jadi 3 ya. Jadi hitung semua yuk. 0,26. Sudah? Atau apa tinggal cuma aja nih. Yang ya, Ini yang mesti dibagi. 0,26 Jadi ya. ini kan biasanya 0,255 8 2 Boleh. Nanti rata-ratanya kalian jumlah terus jangan dipakai mainan, Mbak. ya Yuk. untuk kenaikan. Cara menghitung massa jenis massa dibagi dengan volumenya. Kalian bisa menggunakan kalkulator. Sudah? Oke, satuannya apa? Satuannya gram per mili. Oke, yuk dikerjakan. Menggunakan kalkulator boleh? Sudah? Yuk dilanjutkan. Bentar, Bu. Cara menghitung massa jenisnya, ini dari massa jenis yang sudah terhitung, kemudian kalian jumlah terus dibagi 5. Oke. Berarti ini cuma semua? Ya, dibagi 5 untuk hitung rata-ratanya. 0,0 tambah 0,089 tambah 0,090 tambah 0,091. Empatnya pintu. Empat. 5. 0,0 Oke, kemudian mengembangkan hasil karyanya. Nah, kalian untuk mengembangkan hasil karyanya ini, silahkan kalian menggunakan Chromebook ya. Ini sudah siapkan Chromebook. Alatnya tadi praktikum silahkan ditaruh di depan sana, jadikan satu. Ya, alat praktiknya jadikan satu. Nah, ini untuk mengembangkan hasil karyanya kalian menggunakan Chromebook ya. buat apa? Sini satu. Sebentar, Ibu bantuin kelompok ini untuk menghubungkan. Jadi untuk membuat hasil karyanya kalian bisa menggunakan Canva seperti yang biasa kita lakukan. Oke. Masukkan dulu emailnya. Ini punya emailnya Mbak Winda ya? Oh ya, Fani ya. Oke. Namanya Fani. Siapa Mbak? Dwi Valentina. Mbak Fani Dwi Valentina. Oke. Oke, ini ya, menggunakan Canva ya. Oh ya sebentar, Ibu bantu. Ini sudah selesai. Nah kalian boleh menggunakan template bebas untuk membuat ininya ya. Isinya apa? Isinya ini urutannya. Jadi ada seperti ini. Ada pertanyaan, hipotesis, bahan, prosedur, kemudian ini hasilnya. Kalian coba menggunakan bebas ya. Oke. Ayo kerjakan.
Oh ya. Ini ya, Aris kan ada Putri. Oh iya, Ibu buatin. Ibu buatin akun baru ya? Ini. Bu, tadi apa aja, Bu? Tadi isinya itu sesuai dengan LKPD-nya. Ya. Semua atau cuma enggak? Iya. Semuanya. Lewat. Bu, ini dilewati. Mungkin yang ini enggak usah ya, Bu? Oh, ini dilewati aja, Nak. Dilewati aja. Nih, sudah bisa toh? Ini beranda. Nih. Oke. Kelihatan ya. Terus disuruh apa nih? Ini mengembangkan hasil. Jadi data kalian dibuat laporan menggunakan Canva, nanti dipresentasikan di depan seperti itu. Nah, oke. Yang Ya, buat kayak gini. iya bebas ya, bebas ininya, apanya? Kalian bebas menggunakan ininya. Nah, pertama. Ayo dikerjakan. Jalan aja kamu. Pan. Habis ini di. Ini loh, Nak. Ini loh. Nah. Oke. Tahap selanjutnya kalian adalah presentasi ya. Nah, silahkan presentasi laporan sementaranya. Nanti laporan yang telah kalian buat posternya itu akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kelompoknya Mbak Fani perwakilan 2 orang, bisa dengan Mbak Jessica atau dengan Mbak Winda atau siapa? Mbak Sawa. Oke. Untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, sini Mbak. Oke, sebentar. Ibu menilai kan ya? Oke. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Jessica, Fani, Zahwa, dan Linda akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Pengukuran masa jenis benda tak beraturan. Iya. Sintaks 1 pertanyaan atau masalah. Bagaimana cara mengecek kemurnian emas menggunakan prinsip fisika? Bahan-bahan benda yang tidak beraturan atau misal emas, 2 gelas berukuran, 3 timbangan, 4 air. Prosedur 1 cara kerja, 2 menyiapkan alat dan bahan, 3 menimbang massa benda tak beraturan dengan timbangan dan mencatat hasil pengukuran, 4 mengisi air dalam gelas ukur, 5 mengukur dan mencatat volume awal air yang terukur sebelum benda dicelupkan, 6 mencelupkan benda ke dalam air, 7 membaca ukuran dan mencatat volume awal air yang terukur setelah benda dicelupkan. Diulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali. Tabel pengamatan. 1. Percobaan 1. Massa 26 gram, volume 100 ml. Massa jenis 0,26 gram mililiter. Percobaan 2. 26,1 gram. Massa 26,1 gram, volume 102 ml. Massa jenis 0,256 gram mililiter. Percobaan 3. Massa 26 gram, volume 100 ml.
massa jenis 0,26 gram mililiter per jubahan 4. Praktikum kami dapat disimpulkan bahwa massa jenis emas 300 Berdasarkan hasil praktikum kami dapat disimpulkan bahwa massa jenis emas 13,9 gram. Oke. Berarti tadi emas atau bukan? Bukan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya Monggo duduk Mbak, terima kasih. Nah, kita akan mengevaluasi hasil praktikum kita. Jadi, hari ini anak-anak adalah praktikum ya, ada evaluasinya. Ada evaluasinya? Tadi ada yang merasa keliru ketika mengukur volumenya, harus bagaimana? Harus lurus? Iya. Tadi ada yang lihatnya Mbak Ariska di bawah ya? Iya. Berarti untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat, besoknya kita mengukurnya harus lurus dengan mata ya? Oke. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini apa anak-anak? Yang pertama tadi kita Bisa mengetahui cara mengukur keaslian emas ya dengan cara fisika ya. Cara fisikanya apa anak-anak? Dengan mengukur massa jenis. Oke. Jadi kita bisa menentukan bahwasannya itu emas asli atau bukan dengan mengukur massa jenis. Nah, tadi bisa disimpulkan. Artinya cunduk mentul tadi nilainya sebesar kurang lebih 13,9 bukan? Bukan. Berarti cunduk mentul tadi bukan emas. Oke, kita sudah mendapatkan kesimpulannya ya. Evaluasinya silahkan kalian mengerjakan post test, yaitu ini ya, games board wall yang sudah ibu berikan di GC kalian. Oke, siap ya? Waktunya adalah 10 menit. Oke, silakan dibuka. Oke. Nah, itu ada permainan ini ya. Pesawat ya. Silakan kalian tabrakan pesawat ke awan yang kira-kira benar. Sudah mulai. Nih, waktunya di situ maksimal 10 menit. Nah, sudah ya. Naikkan, Nak. Dipegang pesawatnya. Nah. Coba diulangi lagi, Mbak, tadi. Mbak Erista bisa diulangi lagi. Dipegang pesawatnya ya. Salah. Salah kan? Ya. Nabrak kan? Ya, mati, Bu. Berapa ya? 0,2. Salah. Skor 1. Ya.
Sepertinya pada asik ini, Car. Iya. Kalau pelajaran fisika, gamesnya ngitungnya kita ganti games gitu, bagaimana ya? Senang ya, menarik ya? Iya. Ya. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan diletakkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab baru. Tetapi sebelumnya poster yang telah kalian buat menggunakan Canva tadi akan kita bahas dan dilanjutkan dengan membahas bab baru mengenai energi alternatif. Ya, jadi preparekan kalian ya. Nah, refleksikan pembelajaran hari ini. Ketikkan jika kalian senang dengan bahagia. Nah, kalau sedih kalian ketikkan. Nah, silakan mengeklik di Mentimeternya. Ya. Gimana tuh? Yang bagian refleksi. Sandi. Tadi sandinya berapa, Bu? Sandinya Ibu taruh di GC ya. Oke ya Mbak Erista. Sudah, Mbak Erista ketikkan refleksi pembelajarannya nak. Oke. Iya, diketikkan kalau senang, kalau kamu ketikkan senang. Ya, sudah ya. Oke, Ibu cek dulu. Semua sudah mengisi refleksi anak-anak ya? Oke. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf jika banyak salahnya ya. Terima kasih atas bantuannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.